Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, jadi Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Ermelinda Moi, Hadir, Bu. Kristoforus Nae, Hadir, Bu. Kristianus Kaju, Ada, Bu. Yuliana Pele. Ada, Bu. Hadir ya, hadir semua ya. Jadi ini hari hadir semua. Jadi Ibu harapkan kalian selalu hadir ya untuk semua mata pelajaran. Kalian semua harus selalu hadir. Oke anak-anak, sebelum memulai materi Ibu mau bertanya dulu. Kalian di rumah pernah tidak orang tua suruh kalian untuk memanas air? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Atau jangan sampai tidak pernah bantu orang tua. Oke, kalian pernah panas air. Nah, apa yang terjadi ketika air mendidih? Ada yang tahu? Ketika air mendidih apa yang terjadi? Terus lanjut, apa lagi? Mengeluarkan uang. Mengeluarkan uap. Nah, anak-anak, jadi air itu akan mengeluarkan uap ketika dia mendidih. Nah, ketika air menguap, sudah terjadi. Nah, anak-anak, ketika air menguap, itu sudah terjadi perubahan wujud dari zat cair ke zat gas. Bagus, Edo. Jadi anak-anak, berhubung materi kita hari ini mengenai zat dan karakteristiknya, Ibu akan menyampaikan indikator pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, apa yang Ibu tanyakan tadi sebagai pengantar, jadi materi kita hari ini mengenai zat dan karakteristiknya. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan indikator pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa mencatatnya di buku masing-masing. Yang pertama, menjelaskan wujud zat, itu zat padat, zat cair, zat gas, dan menyebutkan ciri-cirinya. Yang kedua, ada mengidentifikasi dan memahami perubahan fisika dan perubahan kimia zat. Terlalu cepat? Atau pas? Pas. Oke, yang ketiga ada menyebutkan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini berdasarkan indikator di sini ada pun tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Itu yang pertama, kalian itu semua diharapkan mampu menjelaskan wujud zat dari zat padat, zat cair, zat gas, dan juga mampu menyebutkan ciri-ciri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat memahami dengan baik tentang perubahan fisika dan perubahan kimia zat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian semua diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, anak-anak, nanti di sini proses pembelajaran kita nanti, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan Ibu juga akan memberikan kalian LKS di mana kalian akan mengerjakan apa yang ada di dalam LKS. Kalian senang tidak kalau kerjanya per kelompok? Senang, Bu. Senang? Senang, Bu. Oke, jadi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan sedikit dulu materi ya. Materi kita hari ini mengenai zat dan karakteristiknya. Ada yang tahu pengertian dari zat? Ada yang tahu? Belum. Jadi zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, jadi anak-anak, kalian lihat di sini ada benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian? Padat. Benda padat apa? Kursi. Kursi, terus apa lagi? Meja. Nah, jadi kursi dan meja ini termasuk zat termasuk zat. Nah, anak-anak, zat ini berdasarkan wujudnya itu dibedakan atas 3. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, bagus, Ibu senang. Terus ada yang bisa sebutkan contoh dari zat gas? Contohnya apa zat gas? Ayo, zat gas. Ada yang bisa sebutkan contoh dari zat gas? Angkat tangan. Coba. Asap. Apalagi? Apalagi? Kabut. Oke. Yang kedua, ada yang bisa sebutkan contoh dari zat padat? Ya, Kristoforus, Kristianus, Meja. terus apa lagi? Kursi. Terus apa lagi? Pintu. Oke. Terus ada yang disebutkan contoh dari zat cair? Apa? Air. Terus apa lagi selain Kecap. air? Kecap. Terus apa lagi? Minyak. Terus apa lagi? Bensin. Terus apa lagi? Sirup. Oke. Nah, anak-anak itu tadi mengenai pengertian zat dan wujud zat. Ada yang belum mengerti? Apa Sudah, yang Bu. dijelaskan tadi? Sudah mengerti. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri zat. Nah, sekarang untuk zat padat. Ada yang tahu ciri-ciri dari zat padat?
Ada Bu. Ada Bu. Apa coba sebutkan? Tidak dapat berubah bentuk. Berubah bentuk. Oke, tidak berubah bentuk. Terus apa lagi? Habis. Jika ditaruh dalam wadah, bentuknya tetap sama. Terus? Habis. Oke, yang kedua ada yang tahu ciri-ciri dari zat cair? Ada Bu. Apa? Dapat berubah bentuk. Dapat berubah bentuk sesuai dengan Wadahnya. badannya. Terus zat cair juga dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat. rendah. Ya, sekarang yang ketiga ada yang bisa sebutkan ciri-ciri dari zat gas? Dapat berubah bentuk. Dapat berubah bentuk. Itu ciri-ciri yang sudah kamu sebutkan. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit catatan mengenai ciri-ciri zat padat dan zat gas. Jadi kalian bisa catat. Yang pertama kita lihat mengenai zat padat ya. Zat padat itu memiliki yang pertama letak molekulnya sangat berdekatan dan teratur. Sudah? Yang kedua, gaya tarik antar molekul sangat kuat sehingga gerak antar molekulnya tidak bebas. Yang ketiga, gerakan molekulnya terbatas sehingga dia bergetar dan berputar di tempat saja. Nah, yang keempat, molekul-molekulnya sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Nah, itulah alasan kenapa tadi benda padat tidak dapat berubah bentuk, karena bentuknya itu sangat teratur, molekulnya bentuknya padat. Terus yang kedua, molekul-molekulnya juga sulit dipisahkan karena gaya tarik antara molekulnya itu sangat kuat. Jadi kalian paham? Paham, Bu. Oke. Coba sebutkan contoh dari zat padat tadi. Apa-apa saja zat padat? Meja. Oke, kita lanjut kedua, catat ciri-ciri dari zat cair selain yang sudah kalian sebutkan tadi, yang udah berubah bentuk, terus yang dapat mengalir dari benda dari tempat tinggi Ke tempat rendah. Yang pertama kalian catat letak molekulnya relatif berdekatan dibandingkan dengan gas dan tetapi lebih jauh daripada zat padat. Yang kedua, gerakan molekulnya cukup bebas. Yang ketiga, perlu cepat. Pas, Bu. Yang ketiga, molekul dapat berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya karena masih yang ketiga, molekulnya dapat berpindah tempat. Yang keempat, bentuknya mudah berubah. Jadi bentuknya mudah berubah sesuai dengan wadah. Ketika kalian menuangkan air di dalam gelas, otomatis air akan berubah bentuknya seperti gelas. Berikutnya juga kalau kalian tuangkan. Nah, ada yang bisa sebutkan contoh dari zat cair tadi? Air. Apalagi? Kecap. Oke. Yang ketiga ada zat gas. Kalian pernah lihat zat gas? Pernah apa? Asap. Asap. Oke. Jadi ciri-ciri zat gas yang pertama, catat ya, letak molekulnya sangat berjauhan. Yang kedua, molekul penyusunnya bergerak sangat bebas. Yang ketiga, gaya tarik antar molekul hampir tidak ada sehingga jadi ketika kalian menggoreng bawang, biasanya kalau orang goreng bawang biasa tercium toh, kita bisa cium, ada orang goreng bawang. Jadi ini menyebabkan karena gaya tarik menarik antara molekul zat padat, zat gas itu tidak hampir tidak ada sehingga kita bisa mencium bau orang yang goreng bawang. Yang ketiga, baik volume maupun bentuknya mudah berubah bentuk. Nah, di sini anak-anak, Ibu akan tunjukkan kalian gambar dari susunan atom atau susunan molekul pada zat padat, cair dan gas. Oke. Nah, di sini kalian lihat, untuk zat padat molekulnya sangat padat, jadi tidak ada jarak ya. Ya, Bu. Terus untuk zat cair nih ada sedikit-sedikit jarak. Paham? Paham. Untuk zat gas ini berarti jarak ini dia sangat jarak ya, antara molekul satu dengan molekul yang lain dia sangat jarak sehingga jauh ini kalian paham? Paham, Bu. Atau ada yang ingin memberikan pertanyaan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan di awal ini. Ibu akan membagi, Ibu tidak mau menjelaskan terlalu banyak, nanti kalian bosan. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi sekarang hitung satu-satu. Satu. Satu, dua, satu lagi ulang. Satu, Satu. Dua. kembali ke satu. Satu.
1. 2. Oke, jadi ada 2 kelompok. Jadi sekarang kalian duduk per kelompok. Aku akan bagikan kalian LKS di mana kalian akan mengerjakan yang ada dalam LKS. Kelompok 1 Kristianus ketua, kelompok 2 Kristoforus ketua. Nah, di LKS ini nanti kalian akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian, misalnya kursi. Lalu kalian tulis nama bendanya, terus kalian centangkan ke bentuk atau wujudnya. Mengerti? Mengerti. Misalnya kursi, pertama kursi. Oh, centang di zat padat. Sudah toh? Sudah mengerti. Nah, setelah kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian, kalian akan menjawab pertanyaan. Ini ada 4 pertanyaan. Jadi kalian akan jawab pertanyaan. Ibu kasih waktu kalian 30 menit. Paham? Paham? Paham, Oke, Bu. mulai kita sekarang. Sudah nomor berapa? Sudah jawab pertanyaan? Sudah, oke. Zat adalah nomor 1. Zat adalah sudah selesai kerjanya? Oke, jadi sekarang dari kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, Kristianus lanjut. Oke, lanjut Kristianus. Terima kasih. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Nomor 1. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jelaskan karakteristik Jelaskan. Jelaskan karakteristik zat, padat, cair, dan gas. Satu yang letak molekulnya sangat berdekatan dan teratur. Gaya tarik-menarik antara molekul sangat kuat sehingga gerak molekulnya tidak bebas. Gerak molekulnya terbatas, yaitu hanya bergetar dan berputar di tempat saja. Molekul-molekulnya sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Lanjut yang kedua, ciri-ciri dari zat gas. Zat cair. Ciri-ciri zat cair adalah letak molekulnya relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat. Gerak molekulnya cukup bebas. Molekul dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya karena masih terdapat. Yang berikut, ciri-ciri zat gas. Ciri-ciri zat gas yaitu molekulnya sangat berjauhan sehingga mudah untuk dimanfaatkan. Molekul penyusunnya bergerak sangat bebas karena mempunyai energi yang cukup untuk memisahkan diri sehingga dapat mengisi seluruh ruangan yang ada. Gaya tarik-menarik antara molekul hampir tidak ada. Baik volume maupun bentuknya mudah berubah bentuk. Terima kasih. Lanjut. Nomor 3. Sebutkan 4 jenis perubahan Wujud zat. Zat. Sertakan contohnya Sertakan masing-masing. contohnya masing-masing. Sebutkan 4 jenis perubahan zat. Sertakan contohnya masing-masing. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya es batu menjadi air yang merupakan proses penerimaan kalor. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya air menjadi uap.
yang merupakan proses menerima kalor. Yang ketiga, mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya, uap kapur barus yang menjadi butiran-butiran kapur barus yang merupakan proses pelepasan kalor. Yang keempat, menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus menjadi gas yang merupakan proses penerimaan kalor. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan. Oke, jadi baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Jadi Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan lagi. Yang pertama, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Yang kedua, zat itu ada 3 wujud, itu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang keempat, zat dapat mengalami perubahan wujud dari mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Cair. Contohnya Es yang kedua ada menguap. Jadi menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya uap air. Terus yang ketiga ada mengkristal. Jadi mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya dari cair menjadi dari gas menjadi padat. Contohnya kapur barus. Jadi kalau kalian ada kapur barus, kalian bakar. Nah, nanti kita akan buat minggu depan nanti kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Nanti kalian akan tahu bagaimana proses mengkristalnya itu dari kapur barus. Yang keempat ada menyublim. Jadi menyublim merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus menjadi gas yang merupakan proses penerimaan kalor. Jadi perubahan wujud zat ini juga dipengaruhi dengan peristiwa menerima kalor dan melepaskan kalor. Oke. Yang kedua ada kita lihat perubahan fisika dan perubahan kimia zat. Jadi anak-anak, perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi perubahan fisika di sini ciri-ciri perubahan fisika zat itu yang pertama, catat ya. Yang pertama, tidak terbentuknya zat jenis baru. Ini materi baru tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi ciri-ciri fisika di sini dia tidak menghasilkan zat jenis baru. Yang misalnya ini, kertas ini kalau kita robek dia akan berubah tidak? Berubah toh? Ya, jadi dia berubah tapi dia tetap kertas. Nah, dia berubah kan serpihan-serpihan kecil seperti ini tapi dia tetap kertas. Jadi dia tidak menghasilkan zat jenis baru, sifatnya masih sama dengan kertas yang itu ya. Yang kedua ada perubahan fisika itu tidak dapat kembali ke asalnya. Ibu ulangi, jadi perubahan fisika di sini perubahan ciri-cirinya itu dapat kembali ke asalnya. Jadi misalnya lilin ya, kalian bakar lilin. Nah, ketika kalian bakar lilin kan akan meleleh. Nah, lelehan lilin itu dia akan berubah dari padat menjadi cair. Nanti dia akan kembali menjadi padat. Menjadi padat. Yang kedua, jadi perubahan fisika ini yang pertama itu bisa terjadinya perubahan bentuk. Misalkan tadi Ibu contoh, jadi perubahan bentuknya seperti kertas yang dirobek-robek. Dia mempunyai sifat yang tetap sama dengan kertas yang utuh, tapi perubahan bentuknya berubah jadi seperti kertas. Mengerti? Yang kedua ada perubahan wujud. Perubahan wujud di sini misalnya air menjadi es. Air kalau es kalau dipanaskan dia akan mencair menjadi air. Nah, air kalau didinginkan dia akan kembali menjadi es. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang bisa kembali ke bentuk semula. Oke, yang kedua kita lihat mengenai perubahan kimia. Jadi perubahan kimia di sini merupakan perubahan satu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Ada yang bisa kasih contoh?
Jadi ciri-ciri perubahan kimia yang pertama ada catat. Yang pertama ada terbentuknya zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Terlalu cepat atau pas? Yang ketiga, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Dan yang keempat, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Jadi di sini contoh perubahan kimia itu misalnya kalian bakar kertas. Kalian pernah bakar kertas? Kertas itu akan berubah jadi apa? Jadi bisa kembali lagi jadi kertas? Tre. Jadi ketika kalian contohnya itu kalian membakar kertas atau besi yang Berkarat. Jadi itu contoh dari perubahan kimia. Misalnya kalian bakar kertas. Nah, di perubahan kimia juga nanti ciri-cirinya itu akan timbul gas. Jadi ketika misalnya kalian bakar kertas, kertas, otomatis kan ada api yang akan mengeluarkan asap toh. Jadi asap itu yang adalah gas dan kertas itu akan berubah jadi kertas akan berubah jadi abu. Abu. Anak ada yang belum mengerti tentang penjelasan ibu dari tadi? Sudah, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau belum, kalau sudah paham semua, sekarang kita akan melakukan tes. Ibu mau lihat, jadi dari tadi yang kalian bilang kalian paham, ibu akan lihat dengan adanya tes. Oke, siapkan kertas dengan pen. Nomor 1, ibu akan baca pertanyaan. Nomor 1, berikut ini yang merupakan wujud zat. Oke, nomor 1, berikut ini yang merupakan wujud zat kecuali A. Logam, B. Padat, C. Cair, D. Gas. Berikut ini yang merupakan wujud zat kecuali A. Logam, B. Padat, C. Cair, D. Gas. Tulis di kertas. Jawabannya tulis di kertas. Yang kedua, perhatikan zat-zat berikut. 1 gula, 2 lilin, 3 bensin, 4 kapur, 5 aluminium, 6 minyak. Berdasarkan zat-zat di atas yang bukan merupakan zat padat dan gas adalah yang bukan A1 dan 2, B1 dan 4, C3 dan 4, D4 dan 5. Sudah? Sudah, Bu. Yang ketiga, salah satu ciri dari partikel zat padat adalah A. Letak partikel-partikel penyusunnya sangat berdekatan dan teratur. B. Letak partikel-partikel penyusunnya sangat berdekatan dan tidak teratur. C. Partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. D. Gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah. Contoh dari perubahan kimia adalah yang pertama es mencair, yang kedua beras menjadi tepung, yang ketiga C kayu melapuk, yang kedua besi terbakar. Catat. Kertas yang dibakar menjadi abu merupakan contoh dari perubahan A. Kimia, B. Bentuk, C. Fisika, D. Alami. Oke, nomor 1 jawabannya berikut ini yang merupakan wujud zat kecuali A. Oke, A. Logam. Jadi padat, cair, dan gas itu termasuk wujud zat Yang kedua, berdasarkan zat-zat di atas yang merupakan zat padat dan gas adalah B. Oke, benar B. Ya, Bu. Yang ketiga, salah satu sifat dari partikel zat adalah zat padat adalah A. Jadi zat padat itu letak partikel-partikel penyusunnya sangat berdekatan dan Teratur. Oke, yang keempat, contoh dari perubahan kimia adalah A. Es mencair, B. Berus menjadi tepung, C. Kayu melapuk, D. Besi terbakar. Besi terbakar. Oke, D. Jawabannya D. Yang kelima, kertas yang dibakar menjadi abu merupakan contoh dari perubahan Ini A. Kimia, B. Bentuk, C. Fisika, D. Alami. Kimia. A. Kimia. Oke, jadi siapa yang benar semua? Benar semua? Ya, Bu. Tidak ada yang salah? Ya, Bu. Jadi kalian sudah mengerti apa yang Ibu ajarkan? Ya, Bu. Ngerti, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu harapkan ingat anak-anak kalian terus belajar lebih rajin lagi ya. Ya, Bu.
Nanti jadi materi kita cukup sampai di sini dulu karena waktu kita sudah mau hampir habis. Jadi minggu depan Ibu harapkan kalian sudah belajar tentang, kita masih materi yang sama tentang zat dan karakteristiknya. Kita akan masuk di pemisahan zat, pemisahan campuran. Jadi Ibu harapkan kalian pulang ke rumah cari materi tentang pemisahan campuran, terus baca-baca nanti di sini. Sebelum memulai pembelajaran nanti Ibu akan adakan tes, ya. Jadi minggu depan juga kita akan ada lakukan praktikum tadi yang mengkristal, dari perubahan dari kapur barus menjadi itu tadi kita akan melakukan praktikum. Jadi anak-anak nanti siapkan alat dan bahan, ya. Ibu akan bagikan alat dan bahannya nanti besok nanti Ibu berikan kepada ketua kelas. Jadi sekali lagi Ibu tanyakan, kalian mengerti tidak dengan materi yang Ibu ajarkan? Mengerti, Bu. Mengerti? Iya, Bu. Benar-benar mengerti? Mengerti, Bu. Oke, jadi kalau kalian sudah mengerti, terima kasih banyak. Ingat pulang di rumah harus rajin belajar lagi, lebih rajin lagi untuk belajar. Untuk presentasi kelompok tadi Ibu sampaikan terima kasih karena kalian sudah aktif dalam kerja kelompok. Jadi kita tutup pelajaran kita dengan doa.